Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa di depan kelas. Ayo Rahmat, dipimpin doanya. Nih, doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hadir semua ya. Anak-anak, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, tentang apa? Siapa yang ingat? Ya, Hasan, betul, tentang tumbuhan hijau. Benar sekali. Ayo Siska, sebutkan peranan tumbuhan hijau bagi manusia dan hewan. Itu apa? Ayo. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengubah menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Oksigen inilah yang dapat digunakan bagi makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan. Selain itu, oksigen juga membuat udara lebih segar dan iklim tetap terjaga dengan baik. Ya, betul itu. Pada pertemuan kali ini kita kembali membahas tentang penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama itu organisasi kehidupan makhluk hidup. Ada individu. Individu merupakan satuan fungsional terkecil penyusunan ekosistem makhluk hidup tunggal, misalnya seekor semut, seekor burung, dan sebuah pohon. Satu makhluk hidup itu disebut individu. Yang kedua, populasi. Apa itu populasi? Populasi merupakan kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dalam jenjang waktu tertentu. Misalnya, populasi yang ada di sawah, antara lainnya kelompok tanaman padi, sekelompok belalang, sekelompok siput, dan sekelompok tikus. Karakteristik suatu populasi dibentuk oleh interaksi-interaksi antara individu dengan lingkungannya, baik dalam skala waktu ekologis maupun evolusioner. Dan yang ketiga itu komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas merupakan kumpulan populasi yang berada di daerah yang sama dan saling berinteraksi. Misalnya, komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme. Misalnya padi, belalang, burung, dan ular. Komunitas sungai terdiri dari ikan, gangga, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tertentu. Ekosistem antara komunitas dan lingkungan selain terjadi interaksi inilah yang disebut ekosistem. Komponen penyusunan ekosistem adalah prosedur tumbuhan hijau, konsumen, herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurangan mikroorganisme. Yang kelima itu bioma. Apa itu bioma? Ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografi dan astronomi berdasarkan curahan hujan dan intensitas cahaya matahari. Bioma berbagi menjadi
beberapa jenis. Yang pertama itu tundra, taiga, gurun, padang rumput, hutan, gurun-gurun, dan hutan-hutan tropis. Selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada bermacam-macam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu pertama adaptasi morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang terakhir adalah tingkah laku. Yang pertama ada morfologi. Apa itu morfologi? Ada yang tahu tidak? Morfologi merupakan penyesuaian bentuk utuh dalam kelangsungan hidup. Contohnya, gigi khusus. Gigi hewan karnivora beradaptasi menjadi 4 gigi taring besar yang runcing untuk menangkap mangsanya. Yang kedua adalah akar. Apa itu akar? Ya, betul. Akar itu tumbuhan gurun kuat dan panjang, berfungsi untuk menyerap air yang terdapat jauh dalam tanah, sedangkan akar hawa pada tumbuhan bakau untuk bernapas. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya, kantong tinta. Apa itu kantong tinta? Yang berada di hewan apa? Ayo coba tebak yang punya tinta. Ya, Siska benar. Cumi-cumi dan gurita memiliki kantong tinta yang berisi cairan hitam. Bila musuh datang, tinta akan disemprotkan ke dalam air sekitarnya sehingga musuh tidak dapat melihat kedudukan cumi-cumi dan gurita. Yang kedua, mimikri pada bunglon. Mimikri pada bunglon dapat berubah warna karena pigmen yang dikandungnya. Perubahan warna ini dipengaruhi oleh faktor dalam berupa hormon dan faktor luar berupa suhu serta keadaan sekitarnya. Yang terakhir itu adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Contohnya, tupai Virginia. Hewan ini sering berbaring tidak berdaya dengan mata tertutup bila didekati seekor anjing. Silakan baca buku paket kalian, dan jika ada yang belum jelas silakan bertanya kepada ibu. Apa Roni? Bentuk adaptasi paling sulit dikenal yang mana Bu di antara 3 adaptasi? Bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, Ibu akan menjelaskan apa yang ditanyakan Roni barusan. Dalam hal ini, adaptasi fisiologi yang merupakan paling sulit. Kenapa? Karena adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang meliputi fungsi alat, organ tubuh, sehingga untuk mengetahui proses perubahan atau adaptasi diperlukan penelitian. Mengapa dibutuhkan penelitian lebih lanjut? Karena tidak semua bisa langsung diketahui dengan mata telanjang atau melihat sekilas. Contohnya pada manusia, jumlah sel darah merah pada orang yang tinggal di pantai lebih sedikit daripada yang tinggal di gunung. Mengapa? Untuk mengetahui hal tersebut dibutuhkan penelitian, karena bahkan kita sendiri mungkin tidak menyadari adanya proses adaptasi tersebut. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, Ibu akan membagikan kelompok dan memberikan soal kelompok untuk kalian diskusi dengan kelompok. Silakan kalian cari jawaban dan solusi dari sumber manapun, dari browsing ataupun buku paket. Ya, betul. Benar, setelah itu hasil diskusi akan kalian sampaikan satu persatu di depan dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk menyanggah atau berpendapat, memberikan pertanyaan. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan kepada Ibu.
Ya Siska, bisa mencari sumber buku lain, bisa kok. Bisa meminjam buku di perpustakaan atau minjam ke kakak kelas kalian juga bisa. Ya Rani, cumi-cumi menyelamatkan diri dari musuhnya menggunakan apa? Tadi sudah Ibu jelaskan ya Rani. Untuk mempertahankan diri, cumi-cumi mengeluarkan tinta berwarna hitam sehingga lingkungan sekitarnya akan menjadi gelap dan ia bisa melarikan diri dari predator. Begitu juga cumi-cumi mengeluarkan tintanya, ia akan langsung menyedot air dan mendorongnya dirinya untuk menjauh dari predator. Selain mengeluarkan tinta hitam, beberapa cumi-cumi juga memiliki kemampuan untuk mengubah warna sehingga ia bisa tampak transparan dan sulit dilihat oleh predatornya. Seperti itu. Sama-sama Rani, jika ada kesulitan silakan tanyakan kepada ibu. Untuk kelompok lain juga silakan selanjutnya dipelajari. Bagaimana, sudah selesai belum diskusinya? Kalau sudah, silakan dipresentasikan di depan kelas. Urutan dari kelompok 1. Masih kurang apa, Tony? Baik, Ibu akan kasih waktu 5 menit lagi ya. Baik, dimulai dari kelompok 1, silakan presentasi. Ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok 1? Kelompok yang lainnya bagaimana? Tidak ada. Baik, presentasi telah usai. Ibu akan mengevaluasi hasil diskusi kalian. Yang pertama itu ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungan merupakan satu-satunya untuk membentuk ekosistem. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari suhu, udara, kelembapan, tanah, udara, dan lain-lain. Dalam kedua komponen ini akan terjadi hubungan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya hubungan ketergantungan ini, baik antara komponen biotik dengan komponen abiotik maupun antara komponen biotik dengan abiotik, maka akan tercapai suatu peristiwa yang disebut rantai makanan dan perkembangan menjadi jaring-jaring makanan. Dalam interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya terdapat beberapa tingkatan organisasi kehidupan, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Ada beberapa cara makhluk hidup melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Karena waktu sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan kalimat Alhamdulillahirobbil alamin. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.